Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Solihah, anak Indonesia, cerdas, hebat, qurrata ayun, bermata hati, calon pemimpin masa depan. Bagaimana sayangku hari ini kabarnya? Tetap semangat? Tetap tersenyum? Alhamdulillah atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih bersama Ustazah Hani dan cantik solihah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hani sehat nggih? Ustazah, hari ini kita mau belajar apa ya Ustazah? Itu ada Al-Quran, ada bunga Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah Hani sehat, semangat untuk solihah semuanya. Hari ini kita mau belajar apa ya nak? Oke. Hari ini Ustazah mau bercerita tentang kisah turunnya Al-Quran. Mau cerita ya Ustazah? Ustazah aku tak dengarkan aja Ustazah ya. Tak duduk aja Ustazah. Iya nak, silahkan. Solihah cantik. Duduk aja. Oke Ustazah, mulai ya nak ya. Inilah kisah Rasulullah. Ketika itu beliau belum diangkat menjadi Rasul. Beliau gelisah memikirkan kondisi masyarakat kota Mekah yang begitu muram, begitu menyedihkan, banyak kemusyrikan. Beliau menyendiri hingga mendapatkan kalam ilahi. Mau? Kita lanjutkan keseruannya Ustazah Ani bersama Soleh Az-Zahra. Yuk sayangku. Ketika Rasulullah usianya mendekati 40 tahun sayangku, Rasulullah merasa geritah. Nah, karena apa? Karena memikirkan kondisi masyarakat Mekah saat itu nak, banyak kemusyrikan. Ya. Orang-orang menyembah berhala. Berhala itu mereka buat sendiri, ya, dari batu, dari tanah liat, bahkan ada yang dari tepung dibuat roti. Dia buat roti, dia sembah-sembah, kemudian dia makan Tuhannya. Ngeri. Dan sayangku, ada juga kebiasaan yang sangat menyedihkan, yaitu mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Karena apa nak? Karena mereka itu malu jika memiliki anak perempuan. Inilah yang membuat Rasulullah sangat gelisah, takut, dan sangat memikirkan kondisi seperti ini sayangku. Maka Rasulullah meminta izin pada istrinya Khadijah sayangku untuk merenung, mengasingkan diri di Bukit Nur. Ini di sini sayangku, di Bukit Nur. Lah, Bukit Nur atau Jabal Nur ini jaraknya itu kurang lebih 2 mil dari kota Mekah. Sayangku, Rasulullah hanya berbekal gandum dan air saja di sana. Tepatnya di sini sayangku, di Gua Hira yang tidak terlalu luas. Panjangnya hanya 4 hasta sayangku. Dan lebarnya pun cuma 2 hasta kurang sayangku. Sempit sekali, cukup untuk Rasulullah sendiri sayangku. Disinilah tempat Rasulullah mengasingkan diri, Gua Hira nak. Pilihan beliau mengasingkan diri di sini merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan beliau untuk menyelesaikan masalah-masalah umatnya di masa depan, untuk merubah wajah dunia, meluruskan sejarah dari jahiliyah menuju nur ilahi. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun sayangku. Ketika Rasulullah genap usia 40 tahun sayangku,
usia kematangan, subhanallah, ada tanda-tanda nubuah atau kenabian yang mulai nampak sayangku. Salah satunya yaitu sebuah batu di Mekah sayangku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kemudian sayangku, di sini sayangku ada tanda ruqyah shadikah. Lah, ini adalah Rasulullah bermimpi, nak. Bermimpi terbit fajar yang menyingsing. Ya, setiap hari sayangku, ini selama 6 bulan. Subhanallah. Nah, mimpi ini sayangku merupakan salah satu tanda kenabian dari 46 tanda kenabian. Subhanallah sayangku. Ketika beliau sedang mengasingkan diri di Gua Hira sayangku, pada bulan Ramadan tahun 600 sebelum Masehi atau 13 tahun sebelum tahun Hijriah. Pada saat itu sayangku, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Rasulullah ketakutan, nggak tahu siapa, dengan cahaya yang luar biasa sayang. Kemudian malaikat Jibril itu berkata, "Iqra." Rasulullah menjawab, "Aku nggak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril itu mendekap Rasulullah. Rasulullah ketakutan sekali. "Iqra, aku nggak bisa baca." Diulang-ulang sampai 3 kali sayang. Malaikat Jibril mendekap Rasulullah. Kemudian melafalkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Subhanallah. Malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5. "Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu." Kemudian Rasulullah tiba-tiba, subhanallah sayangku, lancar bisa membaca. Padahal Rasulullah itu nggak bisa membaca. Buta huruf sayangku. Subhanallah. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia yang tidak tahu. Subhanallah sayangku. Inilah wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Rasulullah sangat ketakutan sayangku. Benar-benar dingin Rasulullah. Masih terngiang-ngiang di dalam otak Rasulullah. Masih terngiang ucapan itu. Subhanallah sayangku. Rasul ketakutan sekali. Setelah itu Jibril pergi. Rasulullah masih ketakutan dan masih mengingat-ingat apa yang disampaikan Jibril tadi. Rasulullah langsung pulang ke rumah. "Selimuti aku istriku, selimuti aku istriku." Subhanallah sayang. Begitu istrinya Khadijah menenangkan, menenteramkan hati Rasulullah.
pada saat Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku menyemaskan diriku sendiri dalam kondisi tubuhnya yang menggigil seperti demam. Maka Khadijah pun mengatakan, demi Allah, Allah tidak menghina engkau. Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengupayakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu, dan selalu membela penderitaan orang yang benar. Subhanallah, sayangku. Kemudian setelah tenang hati Rasulullah, maka Rasulullah menceritakan apa yang sedang terjadi di Gua Hira tadi. Subhanallah. Kemudian langsung Khadijah bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah, istri Rasulullah. Keesokan harinya, sayangku, Khadijah mengajak Rasulullah menemui Waraqah bin Nawfal, anak paman Khadijah yang sudah tua renta dan matanya buta. Waraqah itu penganut Nasrani yang taat sekali, yang mampu menulis Alkitab dalam bahasa Ibrani. Bahkan menulis Injil sangat bagus sekali. Maka Waraqah pun menanya pada Khadijah, apakah ada yang bisa aku bantu, Khadijah, saudaraku? Maka Khadijah pun menjawab, iya Nawfal, Waraqah bin Nawfal, anak pamanku, suamiku ada mengalami kejadian tadi malam. Maka sayangku, Rasulullah pun menjelaskan kejadian yang dia alami kepada Waraqah bin Nawfal. Maka Waraqah pun mengatakan, ini adalah naumus yang pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Andai aku masih muda saat itu, andai juga aku masih hidup ketika diusir kaum saat itu, maka Rasulullah pun mengatakan kembali, apakah kaumku akan memusuhi aku? Maka Waraqah pun menjawab, iya, tidaklah seseorang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali pasti akan dimusuhi. Andai aku masih hidup saat engkau diutus, aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh. Jadi sayangku, Waraqah ya, ini mengetahui bahwa dalam kitab Injil itu ada ya, ada nama Ahmad ya, sebagai nabi terakhir. Maka bagaimana Waraqah akan, kalau masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha menolong Rasulullah. Namun apa sayangku, Waraqah pun meninggal saat turun wahyu. Lah sayangku, wahyu sempat berhenti, terputus setelah Rasulullah turun gunung. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Ini gak jelas. Yang jelas adalah bahwa wahyu itu sempat berhenti. Dan bagaimana Rasulullah, sayang, bagaimana Rasulullah sangat bimbang, rasanya termenung. Apakah benar saya ini adalah utusan Allah? Kok selama ini gak ada turun wahyu lagi?
Subhanallah sayangku. Ternyata hikmahnya pada saat wahyu itu terputus, ya, adalah untuk menenteramkan hati Rasulullah, karena Rasulullah kaget dan tergoncang kondisi fisiknya. Jadi sayangku, Rasulullah inilah hikmah, mengenai hikmahnya dari terputusnya wahyu Al-Quran. Kegelisahan Rasulullah sirna setelah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, menguatkan Rasulullah, engkau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian turunlah wahyu kedua dan seterusnya. Nah, subhanallah sayangku, Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, sayangku, Rasulullah setelah menerima wahyu Al-Quran selama kurun waktu berangsur-angsur ini, nak, ya, bahwa Al-Quran itu, nak, terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Nah, nak sayangku, bagaimana Al-Quran ini diturunkan pada dua tempat. Yang pertama adalah di Mekah. Maka pada saat Al-Quran turun di kota Mekah, dinamakan ayat-ayat Makiyah. Yang turunnya di Madinah namanya ayat-ayat Madaniyah. Subhanallah sayangku. Bagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap ini sayangku. Ini hikmahnya luar biasa sayangku. Bisa mudah dihafal oleh para sahabatnya, nak. Ya. Sehingga turunnya itu ditulis-tulis di pelepah-pelepah kurma, di batu, kemudian di kulit-kulit binatang sayangku. Nah, subhanallah, hikmahnya turun itu bisa para sahabat mudah sekali menghafal Al-Quran. Subhanallah, luar biasa sayangku. Selesai Ustazah. Ustazah, berarti pada saat turunnya Al-Quran itu Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, ya Ustazah, ya? Menjadi Rasul yang terakhir, ya Ustazah? Iya, nak, salihah. Jadi pada saat mendapat wahyu pertama ini, ya, di Gua Hira ini adalah Rasulullah diangkat menjadi Rasul yang terakhir. Ya. Nah, sayangku, Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Nah, sayangku, Allah akan memudahkan hidup kita. Ya. Bagi penghafal Al-Quran sayangku, akan menghadiahkan, ya, mahkota pada ayah bundanya kelak di surga. Ayo, siapa yang mau hidupnya mudah, dilancarkan sama Allah, dan mau memberikan hadiah mahkota pada ayah bundanya, ayo menghafal Al-Quran sayangku. Ayo, dan banyak membaca Al-Quran. Karena subhanallah sayangku, dengan membaca Al-Quran, satu huruf pun mendapatkan 10 kebaikan. Ya sayangku, oke. Ya, insya Allah ini dulu sayangku. Semoga kita bisa menjadikan Al-Quran pedoman hidup kita. Dan kita baca banyak Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran. Dan kita hafalkan Al-Quran untuk menghadiahkan mahkota kepada ayah bunda kita di surga. Oke sayangku, mohon maaf jika ada salah atau kurangnya Ustazah. Tetap semangat, tetap tersenyum. Selalu minta doa restu sama ayah, bunda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.